Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini, mari sama-sama kita isi, kita manfaatkan dengan mengaji, dengan harapan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwasannya kita sebagai seorang mukmin dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, itu tentu memiliki tempat khusus. Apa itu? Yaitu dinamakan dengan masjid. Sama seperti orang-orang yang beragama lain di sana, seperti misalkan orang Kristen, dia punya tempat gereja. Seperti halnya orang Hindu mungkin di pura, orang Buddha di wihara, dan lain-lain sebagainya. Kita sebagai seorang mukmin tentunya dalam melaksanakan ibadah di dalam masjid ini dan terhadap masjid itu sendiri, tentu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satu di antaranya ya tentunya karena masjid itu merupakan tempat ibadah, bisa dikatakan baitul mukmin, bisa pula dikatakan baitullah. Masjid disebut dengan baitul mukmin atau rumahnya orang-orang mukmin, bukan rumah dalam arti hakiki untuk tempat tinggal, ya, untuk istirahat, makan, minum, tidur, berteduh dengan keluarga. Bukan itu maksudnya. Maksud daripada masjid adalah baitul mukmin. Itu artinya masjid tempatnya beribadah, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang sifatnya ibadah wajib maupun ibadah sunnah, baik itu ibadah yang sifatnya fi'liyah, perbuatan, ataupun ibadah yang sifatnya ucapan. Masjid tempat yang terbaik untuk melaksanakannya. Tetapi kalau untuk sholat-sholat sunnah tertentu, itu ada memang yang sifatnya lebih baik dilakukan di rumah. Contoh misalkan seperti sholat duha, kemudian sholat tahajud setelah tengah malam, itu lebih baik kita lakukan di dalam rumah. Tetapi selain itu, terutama ibadah wajib, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan rawatibnya, termasuk pula ketika kita hendak beriktikaf misalkan, berzikir kepada Allah, itu seharusnya atau alangkah baiknya kita lakukan di dalam masjid. Ini yang dimaksud masjid sebagai baitul mukminin, tempatnya orang-orang mukmin menghambakan diri atau beribadah
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan masjid bisa pula disebut dengan Baitullah. Kenapa? Karena disitulah kita tempat menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah bersemayam di masjid, bukan. Sebab Allah itu memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan makhluk ciptaannya yang membutuhkan tempat dan membutuhkan ruang waktu, tetapi Allah tidak butuh yang namanya tempat. Inilah definisi secara simpel dan singkat daripada masjid itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian, karena masjid itu adalah merupakan tempat yang istimewa, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita sebagai seorang mukmin untuk menjaganya, untuk merawatnya. Dalam hal ini mungkin sudah ada DKM-nya, mungkin sudah ada takmirnya dan pengurus-pengurus yang lainnya. Salah satu di antara kemuliaan masjid adalah kita sebagai seorang muslim, ketika kita hendak masuk ke dalam masjid, itu pun ada tata caranya, itu pun ada etika dan aturannya, kesunahan-kesunahan yang hendaknya kita lakukan. Apa misalkan? Contoh, kita kalau mau masuk masjid, dahulukan kaki kanan dulu, seraya berdoa Bismillahirrahmanirrahim, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau disambung pula dengan doa misalkan niat iktikaf, nawaitul iktikafa sunnatalillahi ta'ala. Keluar masjid, dahulukan kaki kiri dulu seraya berdoa Allahumma ftahli abwaaba min fadlik, gitu. Ataupun mungkin ada amalan-amalan yang lainnya. Apa? Misalkan ketika kita masuk ke dalam masjid, kita dianjurkan untuk tidak serta-merta langsung duduk. Kita dianjurkan untuk tidak serta-merta langsung melakukan misalkan zikir, wirid, baca Al-Quran, ataupun langsung iktikaf. Tetapi di situ ada kesunahan dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala ahadukum al masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Idza dakhala, ketika masuk. Siapa? Ahadukum, salah satu di antara kalian semua, masuk al masjidah, ke dalam masjid. Ya fala yajlis, maka janganlah duduk terlebih dahulu, hatta yusolliya, hingga ia melakukan sholat rakaataini 2 rakaat. Hadis ini menjelaskan bahwasannya junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, ketika salah satu di antara kalian semuanya ini hendak masuk ke dalam masjid, fala yajlis, janganlah duduk terlebih dahulu hingga ia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Artinya apa? Tentu kita sebagai seorang muslim, ya, manakala kita hendak melakukan sholat wajib misalkan, kalau ada waktu itu maksudnya. Kalau terburu-buru, sudah iqomat, sudah mau pelaksanaan sholat fardu, ya nggak perlu kita sholat sunnah, nanti ketinggalan jamaah. Kita lebih mengutamakan yang sunnah, lebih muakkad. Tapi kalau waktunya senggang, waktunya luang, apa pesan Nabi? Kalau hendak masuk, di samping tadi Al-Fakir sampaikan, ya, berdoa dulu, masuk kaki kanan dulu, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat.
disebutnya yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid, yang artinya penghormatan kepada masjid. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat sunnah 2 rakaat, disebutnya sholat sunnah tahiyatul masjid, baru kita melaksanakan tambahan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin kita mau beriktikaf ya, dengan berdoa dulu atau niat dulu, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul iktikafa sunnatalillahi ta'ala. Dia berdiam diri di masjid, diam saja di dalam masjid. Kalau kita niatkan iktikaf di situ, kita nggak ngapa-ngapain, diam saja. Niat iktikaf kepada Allah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita masih ada di dalam masjid dan selama kita belum meninggalkan masjid. Apalagi kalau ditambah dengan sambil berzikir, semisal sambil baca tasbih subhanallah subhanallah, sambil baca tahmid alhamdulillah alhamdulillah, sambil baca takbir Allahu akbar Allahu akbar, baca tahlil la ilaha illallah, ditambah dengan baca kitab suci Al-Quran, dengan bersolawat dan amaliyah-amaliyah zikir yang lainnya, itu tambah istimewa, tambah semakin banyak keutamaan dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang mau melakukannya. Ini adalah sebuah amalan sederhana yang ringan, yang mudah untuk kita amalkan. Apa itu? Yaitu masuk ke dalam masjid, sholat sunnah 2 rakaat disambung dengan iktikaf, atau mungkin sambil nunggu datangnya waktu sholat fardu, atau sambil nunggu datangnya imam, kita niatkan untuk beriktikaf dan kita sambung dengan kita isi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, agar supaya kita lebih mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak masuk ke dalam masjid. Di samping itu pula, karena masjid merupakan tempat yang mulia, yang diistimewakan oleh Allah, tempat kita untuk beribadah kepada Allah, maka tidak selayaknya jikalau kita masuk ke dalam masjid untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol sesuatu hal yang berkaitan dengan materi duniawi, atau membicarakan dengan ucapan-ucapan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau berbicara bisnis, kita mau berbicara perihal tentang duniawi, apapun itu, hendaknya jangan di masjid ya. Bisa di rumah, bisa di kantor, atau di tempat manapun, yang penting jangan di masjid. Masjid itu hanya untuk beribadah kepada Allah, ataupun untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan dan bukan untuk membicarakan tentang materi duniawi. Karena ketika kita masuk ke dalam masjid, sudah tidak sholat sunnah tahiyatul masjid, sudah pula tidak melakukan iktikaf, tidak berzikir, malah ngopi, ngerokok, ngobrol, berbincang-bincang tentang bisnis, tentang dunia. Maka ketika itu terjadi, masjid ini seandainya kita tahu, seandainya hijab kita dikasaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka mata batin kita oleh Allah, seandainya itu terjadi, kita akan tahu apa masjid itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana aduan masjid tersebut? Mari sama-sama kita kaji dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtafa'at al-masajidu sakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya
Fastastakbiluha al malaikatu fatakulu irji'i faqad bu'isna bihalakihim. Irtafaat naik apa al masajidu beberapa masjid sakiatan dengan keadaan mengadu, artinya mengadu kepada Allah, min ahliha dari kelakuan penghuni masjid. Siapa mereka itu? Alladzina orang-orang banyak, yatakallamuna yang berbicara, berbincang-bincang, fiha di dalam masjid, bikalamid dunya dengan pembicaraan membahas tentang dunia. Fatastakbilaha maka menghampiri masjid atau menemui masjid. Siapa al malaikatu para malaikat. Fatakulu maka malaikat tersebut berkata, irji'i sudah kembalilah kamu masjid, kembali pulang. Faqad bu'isna sungguh kita telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bihalakihim dengan menghancurkan mereka yang ada di dalam masjid yang beri bincang-bincang ngobrol tentang duniawi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada seorang ataupun beberapa orang yang masuk ke dalam masjid, dia tidak beribadah, dia tidak beriktikaf, tidak berzikir, tidak baca tasbih, tidak baca Al-Quran, tetapi malah kongko di situ, ngobrol di situ. Malah mungkin bisa ditambah sambil ngopi, sambil kelepas terus ngerokok di dalam masjid. Terus yang diperbincangkan, yang diomongkan itu tentang bisnis, tentang duniawi. Maka ketika itu terjadi, andai kata kita dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melihat masjid tersebut terbang menghadap Allah, mengadu kepada Allah tentang keadaan orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut yang berbincang-bincang dengan membicarakan tentang materi duniawi. Kemudian masjid tersebut dijumpai oleh para malaikat. Malaikat berkata, sudah irji'i, kembalilah kamu masjid ke dunia. Sungguh kita-kita ini para malaikat telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bihalakihim, dengan menghancurkan mereka. Jadi para malaikat itu ditugasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengancam dan menghancurkan bagi siapapun orangnya yang ada di dalam masjid yang di situ berbincang-bincang dengan materi duniawi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bukan berarti kita sebagai seorang muslim tidak boleh berbicara dunia, loh, boleh. Ya, kita itu bukan malaikat. Kita manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu makan, perlu minum, perlu biaya hidup. Apalagi sebagai seorang suami punya tanggung jawab menafkahi keluarganya, anak istrinya. Perlu ikhtiar, perlu usaha, perlu kerja, perlu bisnis, dan itu perlu diperbincangkan, perlu dimusyawarahkan. Ya, akan tetapi kalau kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita membicarakan itu semuanya di dalam masjid. Carilah tempat yang lain. Sebab kalau sampai kita memaksakan diri bermusyawarah tentang hal duniawi di dalam masjid, siap-siap ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada malaikat yang ditugasi khusus untuk merusak, menghancurkan siapapun orangnya yang berbincang-bincang dalam masjid dengan urusan materi duniawi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan berkaitan dengan keutamaan daripada masjid itu sendiri. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan kita bisa memuliakan dan memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai macam ibadah, dan mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi
orang-orang yang gemar berbincang-bincang, berbicara tentang mata duniawi di dalam masjid, sebab itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangannya, apabila ada kesalahannya, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.